Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Sindiana Pratiwi, Nendi Baharudin, Iresa Putri, Wiwin Sukarni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses degeneratif. Di sini ada pengertian degeneratif. Degeneratif merupakan suatu perubahan keadaan secara fisika dan kimia dalam sel, jaringan atau organ yang bersifat menurunkan efisiensinya. Degeneratif sel atau kemunduran sel adalah kelainan sel yang terjadi akibat cedera ringan. Cedera ringan yang mengenai struktur dalam seperti mitokondria dan sitoplasma akan mengganggu proses metabolisme sel. Kerusakan ini sifatnya reversibel, artinya bisa diperbaiki apabila penyebabnya segera dihilangkan. Apabila tidak dihilangkan atau bertambah berat, maka kerusakan menjadi irreversibel dan sel akan mati. Kelainan sel pada cedera ringan yang bersifat reversibel inilah yang dinamakan kelainan degeneratif. Degeneratif ini akan menimbulkan tertimbunnya berbagai macam bahan di dalam maupun di luar sel. Degeneratif dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pembengkakan sel dan perubahan perlemakan. Pembengkakan sel timbul jika sel tidak dapat mengatur keseimbangan ion dan cairan yang menyebabkan hidrasi sel. Sedangkan perubahan perlemakan bermanifestasi sebagai vakuola lemak di dalam sitoplasma dan terjadi karena hipoksia atau toksik. Apabila sebuah stimulus menyebabkan cedera sel, maka perubahan yang pertama kali terjadi adalah terjadinya kerusakan biokimiawi yang mengganggu proses metabolisme. Sel bisa tetap normal atau menunjukkan kelainan fungsi yang diikuti dengan perubahan morfologis. Selanjutnya ada proses degeneratif. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan terkait keadaannya yang terus menurun seiring waktu. Penyakit ini terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Sel merupakan unit terkecil yang masih dapat menjalankan proses yang berhubungan dengan kehidupan tubuh manusia bersifat dinamis, dalam arti selalu berubah setiap saat. Sel-sel yang menyusun tubuh memiliki usia tertentu yang kemudian akan diganti lagi dengan yang baru. Namun, pada akhirnya semua sel-sel akan mengalami kematian secara total. Sepanjang usia kehidupan akan terjadi efek proses penuaan pada tubuh yang berlangsung terus sampai batas-batas tertentu, dan akhirnya akan muncul proses degeneratif atau penuaan. Dari semua organ dalam tubuh, menjadi tua adalah alamnya. Namun, percepatan atau perburukan proses degeneratif adalah kesalahan manusia. Degeneratif sel atau kemunduran sel adalah kelainan sel yang terjadi akibat cedera ringan. Cedera ringan yang mengenai struktur dalam sel seperti mitokondria dan sitoplasma akan mengganggu proses metabolisme sel. And then, penuaan adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Menua menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan. Kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Konstantides 1994. Proses menua bukan merupakan suatu penyakit, melainkan suatu masa atau tahap hidup manusia, yaitu bayi, anak-anak, dewasa, tua, dan lanjut usia. Orang mati bukan karena lanjut usia, tetapi karena suatu penyakit atau juga suatu kecacatan. Akan tetapi, proses menua dapat menyebabkan berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh.
Proses menua sudah mulai berlangsung sejak seseorang mencapai usia dewasa. Misalnya, dengan terjadinya kehilangan jaringan pada otot, susunan saraf, dan jaringan lain sehingga tubuh mati sedikit demi sedikit. Sebenarnya, tidak ada batas yang tegas pada usia beberapa penampilan seorang mulai menurun. Kemudian ada teori proses menua. A. Teori biologi. Yang pertama, teori seluler, kemampuan sel hanya dapat membelah dalam jumlah tertentu, dan kebanyakan sel-sel tubuh diprogram untuk membelah 50 kali. Jika sebuah sel pada lansia dilepas dari tubuh dan dibiarkan di laboratorium, lalu diobservasi, jumlah sel yang akan membelah akan terlihat sedikit. Spence and Mason dalam Watson 1992. Hal ini akan memberikan beberapa pengertian terhadap proses penuaan biologis dan menunjukkan bahwa pembelahan sel lebih lanjut mungkin terjadi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, sesuai dengan berkurangnya umur. Pada beberapa sistem, seperti sistem saraf, sistem muskuloskeletal, dan jantung, sel pada jaringan dan organ dalam sistem itu tidak dapat diganti jika sel tersebut dibuang karena rusak. Kedua, teori genetik klub. Menurut teori ini, menua telah diprogramkan secara genetik untuk spesies-spesies tertentu. Tiap spesies mempunyai di dalam nuklei inti selnya suatu jam genetik yang telah diputar menurut suatu replikasi tertentu. Pada beberapa spesies terlihat adanya perbedaan harapan hidup yang nyata. Misalnya, manusia berumur 116 tahun, beruang 47 tahun, kucing 40 tahun, anjing 27 tahun, sapi 20 tahun. Pengontrolan genetik umur rupanya dikontrol dalam tingkat seluler. Mengenai hal ini, Hayflick 1980. Hendel intensis protein atau kolagen dan elastin, yaitu jaringan seperti kulit dan kartilago, kehilangan elastisnya pada lansia. Pada lansia, beberapa protein, kolagen, dan kartilago, dan elastin pada kulit dibuat oleh tubuh dengan bentuk dan struktur yang berbeda dari protein yang lebih muda. Contohnya, banyak kolagen pada kartilago dan elastin pada kulit yang kehilangan fleksibilitasnya, serta menjadi lebih tebal. Seiring dengan bertambahnya usia, keracunan oksigen, yaitu ketidakmampuan mempertahankan diri dari toksik tersebut, membuat struktur membran sel mengalami perubahan dari rigid, serta terjadi kesalahan genetik. Sistem imun, kemampuan sistem imun mengalami kemunduran pada masa penuaan. Kedua, teori psikologis, yaitu teori pelepasan. Teori memberikan pandangan bahwa penyesuaian diri lansia merupakan suatu proses secara berangsur-angsur sengaja dilakukan oleh mereka untuk melepaskan diri dari masyarakat. Yang terakhir, ada teori aktivitas, yaitu teori berpandangan bahwa walaupun lansia pasti terbebas dari aktivitas, tetapi mereka secara bertahap mengisi waktu luangnya dengan melakukan aktivitas lain sebagai kompensasi dan penyesuaian. 3. Aspek psikologis. Akibat lanjut usia, aspek psikologis pada lansia tidak dapat berlangsung tampak. Salah satu pengertian yang umum tentang lansia adalah bahwa mereka mempunyai kemampuan memori dan kecerdasan mental yang kurang. 4. Kepribadian, inteligensia, dan sikap. Meskipun sulit untuk mendefinisikan dan mengukur kepribadian,
Namun upaya ini tetap dilakukan untuk mengubah sedikit pemikiran tentang lansia. Walaupun mengalami kontroversi, tes inteligensia dan jelas memperlihatkan adanya penurunan kecerdasan pada lansia. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.